Assalamualaikum kawan psikologi. Kali ini tema kita adalah tentang berbohong. Sifat ini sering banget dilakukan orang dengan latar belakang dan motif tertentu. Pernahkah kawan psikologi berbohong? Mengapa kita melakukan tindakan negatif berbohong? Pastinya kawan receh punya alasan mengapa harus berbohong kepada orang lain. Sebelum psikologi receh menjelaskan lebih lanjut, ada baiknya nih kawan receh untuk mengklik tombol like, komen, dan subscribe untuk kemajuan channel psikologi receh. Berbohong adalah menyatakan sesuatu yang tidak benar kepada orang lain. Menurut sebuah studi, orang yang suka berbohong akan mengalami yang namanya Pinocchio Effect, yaitu terjadi perubahan suhu di bagian seputar hidung hingga sudut dalam pojok matanya. Tulisan ini dikutip dari Stephen J. Costello dalam bukunya The Truth About Lying. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan fenomena perubahan fisiologis dan perilaku yang menyertai kebohongan seseorang. Perubahan dalam bahasa tubuh, orang yang berbohong dapat menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan, kegelisahan, atau kecemasan melalui bahasa tubuh mereka. Mereka mungkin gelisah tanpa gelagapan atau menunjukkan gerakan atau sikap yang tidak biasa. Manifestasi fisik ini bisa menjadi hasil dari stres internal yang disebabkan oleh penipuan yang sudah dia lakukan. Mengapa orang berbohong? Yuk saksikan terus psikologi receh. Menurut Profesor Victory Talwar dari Departemen Psikologi Pendidikan dan Konseling, Universitas McGill menyebutkan bahwa secara umum orang berbohong itu memiliki alasan. Alasan yang pertama adalah kebohongan untuk menghindari dampak buruk atau hukuman. Seseorang bisa berbohong karena takut berakibat buruk untuk dirinya, seperti jika ia mengatakan sejujurnya, maka ia akan terkena marah atau mendapatkan hukuman yang diberikan kepadanya, sehingga orang tersebut niat melakukan tindakan kebohongan. Alasan yang kedua, kebohongan untuk kepentingan pribadi. Kebohongan ini biasanya digunakan untuk mempengaruhi orang agar orang percaya akan ucapannya, sehingga berpengaruh kepada keputusan seseorang, atau juga ia berbohong sehingga bisa naik jabatan dan lain sebagainya. Alasan yang ketiga, kebohongan untuk merawat citra. Kebohongan membangun citra positif dilakukan dengan segala cara agar terkesan baik di depan manusia. Bahkan ada orang yang membayar buzzer untuk membangun citra agar kekuasaannya tetap dalam genggaman, sehingga citra diri tetap baik di mata orang lain. Dan alasan yang keempat, kebohongan untuk bersikap sopan, berpura-pura baik di depan orang agar orang lain tetap simpati dan perhatian adalah sebuah tindakan penipuan berkedok manis di depan tapi di belakang busuk. Alasan yang kelima, kebohongan altruistik. Orang yang terbiasa berbohong cenderung akan terus berbohong dan sifatnya ketagihan. Alasan yang keenam, kebohongan untuk membantu orang lain atau kelompok. Kita selalu menilai bahwa berbohong adalah sesuatu yang buruk, tetapi itu tidak sepenuhnya benar, karena ada beberapa kebohongan yang diperbolehkan dalam Islam, yaitu yang pertama untuk menyenangkan pasangan, dan hal ini bukan pacar tapi hubungan suami istri yang sah. Yang kedua untuk menyelamatkan nyawa orang, dan yang terakhir untuk mendamaikan pihak yang sedang berseteru. Orang yang terbiasa berbohong cenderung akan terus berbohong karena ia menganggap hal ini sebagai bentuk kewajaran atau sebagai tindakan untuk menutup tindakan bohong sebelumnya. Nah, gimana nih kawan psikologi? Apakah kawan receh sudah punya sifat kayak gini? Apa yang akan kita lakukan jika sudah terbiasa berbohong? Baiklah, psikologi receh mau ngasih tipsnya nih. Yang pertama adalah sadari alasan kamu berbohong. Tanyakan diri mengapa kamu berbohong. Jika sudah tahu, tanyakan juga dalam diri imbas dari kebohongan yang akan kamu lakukan. Tips yang kedua, kenali konsekuensi berbohong. Jika kamu melakukan tindakan kebohongan, maka harus tahu nih konsekuensi atau resiko yang kamu dapati. Salah satunya, jika kebohongan yang kamu lakukan akan diketahui orang lain, maka resiko yang kamu terima adalah kamu tidak lagi diberikan kepercayaan ketika kamu berbicara. Alasan yang ketiga, tips yang ketiga nih, ketika kita suka berbohong, maka kita evaluasi, lakukan refleksi diri, refleksi proses berdialog dengan diri sendiri, serta melakukan perenungan untuk memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya ketika saya berbohong. Tips yang keempat, mencoba untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pelan-pelan memperbaiki diri agar sifat bohong tidak menjadi kebiasaan dan ketagihan.
Tips yang kelima, konsultasikan dengan psikolog. Jika kebohongan sudah menadi, sudah menjadi kebiasaan dan ketagihan, maka konsultasikan ke psikolog adalah sesuatu yang dianjurkan agar bisa ditangani oleh ahlinya. Meski ada beberapa hal tindakan kebohongan diperbolehkan, apapun itu yang namanya kebohongan adalah sebuah penipuan diri dan orang lain. Dan ini termasuk perbuatan yang tercela dan dilarang. Dari saya cukup sekian, semoga bermanfaat. Salam sehat jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.